Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Selamat datang di channel YouTube saya. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video saya, perkenalkan nama saya Fitriani Yunelia. Dan di video kali ini saya mau ajak kalian buat ngulik bareng data penjualan laptop yang sudah saya buat sebelumnya. Dan datanya ini bersifat dummy atau fiktif ya. Dan juga video ini cocok banget buat kalian yang mau belajar data analis atau pengen bikin dashboard di Excel. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dulu ya. Thank you. Nah, oke, kita mulai dari struktur datanya dulu. Jadi di sini saya punya data penjualan laptop dari bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2025. Data ini sebelumnya sudah saya buat dan di sini terdapat beberapa kolom yang berisikan tanggal, merek, model, harga satuan, jumlah terjual, total penjualan, dan juga lokasi. Dan untuk merek laptopnya ini, di sini saya beri nama laptop 1, laptop 2, laptop 3, 4, dan 5. Dan untuk modelnya, di sini saya beri nama seri Alpha, seri Zeta, seri Omega, Beta, dan juga Sigma. Dari data tersebut, nantinya saya akan menganalisa berapa total penjualan per merek, jumlah terjual per lokasi, lalu rata-rata harga per merek, dan juga tren penjualan harian. Setelah itu, saya akan buat grafiknya, lalu semuanya akan saya tampilkan secara rapi dan juga menarik dalam satu sheet yang bernama dashboard. Dan di sini sebelumnya saya sudah membuat untuk sheet pivot dan juga dashboard. Nantinya untuk grafiknya ini, tampilan dashboardnya akan dimasukkan ke dalam sheet dashboard. Seperti itu. Yang pertama, sebelum kita membuat ke dashboard, kita akan menganalisa dulu nih. Dan akan dibuatkan pivot table-nya dulu. Nah, di sini kita di data penjualan laptop ini kita blok dulu di Ctrl A. Dan untuk datanya di sini saya buat sebanyak 50 data. Setelah kita blok ini, kita klik insert, kemudian pilih pivot table, kemudian di sini klik existing worksheet dan kita akan masukkan ke sheet yang sudah saya ganti namanya menjadi pivot. Di sini kalian bisa masukkan di mana aja, tapi di sini saya akan memasukkan ke dalam sel kolom A5, kemudian klik OK. Nah, muncul seperti ini untuk tampilan pivot table-nya. Di sini karena saya akan melakukan analisa total penjualan per merek, maka di sini yang akan saya tampilkan adalah merek dan juga total penjualan. Di sebelah kanan ini kita klik untuk merek, kemudian untuk value-nya kita masukkan total penjualan. Maka akan muncul seperti ini. Untuk laptop 1 ini total penjualannya adalah 104.500.000 dan untuk laptop 2 ini ada 208 juta. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisa jumlah terjual per lokasi. Nah, di sini kita akan buat lagi untuk pivot table analisa yang kedua. Di sini sama, untuk klik insert, kemudian existing worksheet, kita masukkan ke dalam pivot table, kemudian kita pilih di sebelah kanannya, klik OK. Karena di sini saya akan menganalisa jumlah terjual per lokasi, jadi yang kita masukkan ini adalah lokasi dan juga jumlah terjual. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah yang terjual itu adalah di kota Medan dan juga Makassar. Dan yang ketiga, di sini saya akan ingin mengetahui rata-rata harga per mereknya. Caranya masih sama. Kita masukkan di bawah sini, kemudian klik OK. Karena di sini kita akan mengetahui rata-rata harga per merek, maka yang akan kita tampilkan adalah merek dan juga harga satuan. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian yang terakhir kita ingin tahu total penjualan per tanggal.
Kita masukkan di sini, kemudian klik OK. Yang akan kita masukkan ke dalam row adalah tanggal, dan untuk value-nya adalah total penjualan. Nah, untuk pivot table-nya di sini kita sudah selesai membuatnya. Di sini ada 4 pivot table yang nantinya akan kita masukkan ke dalam dashboard dan juga kita buatkan grafiknya. Setelah ini selesai, maka kita langsung masuk ke sheet dashboard. Di sini, sebelum kita menampilkan grafik, kita akan membuat judulnya dulu terlebih dahulu. Caranya, klik insert, pilih ilustrasi, shape, dan di sini saya pilih yang ini. Kemudian kita bikin untuk judulnya dulu. Seperti ini. Kemudian edit text. Di sini saya akan memberi judulnya dashboard penjualan laptop bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2025. Dan di sini kita akan atur untuk tulisannya, kita ubah menjadi Arial dan ukurannya kita perbesar. Sini saya pakai 25. Kemudian kita ratakan dulu seperti ini. Untuk judulnya sudah kita buat. Di sini saya akan menambahkan slicer untuk memfilter berdasarkan kolom tertentu seperti merek, lokasi, dan juga model. Caranya, di pivot table ini kita bisa pilih untuk total penjualan per merek. Yang ini. Kemudian kita klik insert, pilih slicer. Maka yang akan kita filter itu, di sini saya akan memilih merek, model, dan juga lokasi. Di sini kita pilih 3 ini, baru klik OK. Maka akan muncul untuk slicernya seperti ini. Dan dari ketiga ini, kita pindahkan ke dashboard. Kita pindahkan ke dashboard. Seperti ini. Kita taruh di bawah judulnya. Kemudian untuk model kita pindahkan lagi ke bawah judulnya. Seperti ini. Kemudian untuk lokasinya juga sama, kita pindahkan lagi ke sini. Setelah itu kita rapikan dulu untuk tabelnya. Di sini saya akan rapikan dulu untuk slicernya. Nah, di sini untuk slicernya sudah kita buat, dan di sini juga saya akan menggunakan timeline ke semua pivot. Jadi timeline ini gunanya untuk memfilter data di waktu tertentu aja. Misalnya kita mau filter untuk datanya dari bulan Januari sampai dengan Februari atau dari Januari sampai Maret aja gitu. Nah, di sini caranya di pivot ini kita cari untuk yang membahas mengenai tanggal. Dan tadi itu untuk tanggal di sini ada total pengeluaran per tanggal. Nah, di sini caranya diklik untuk pivotnya ini. Untuk pivot total penjualan per tanggal, kemudian klik insert, pilih timeline. Kita klik tanggal, kemudian akan muncul dan kita pindahkan timeline ini ke dalam dashboard. Kita cut aja, pastekan ke dalam kolom dashboard seperti ini. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu.
sudah jadi untuk timeline-nya. Seperti ini. Setelah itu, kita akan memindahkan grafik. Untuk membuat grafiknya ini, kita akan buat dari masing-masing pivot ini ya. Yang pertama kita akan membuat grafik dari pivot table total penjualan per merek. Nah, di sini untuk total penjualan per merek kita klik dulu, kemudian klik insert, pilih recommended chart. Di sini saya akan menggunakan chart kolom yang ini, kemudian klik OK. Grafik ini sudah terlihat dan kita akan pindahkan grafik ini ke sheet dashboard. Caranya gimana? Klik dulu untuk grafiknya, kemudian klik kanan, pilih move chart, kemudian kita masukkan di objek ini, kita ganti menjadi dashboard, kemudian klik OK. Ini kita close dulu. Setelah itu kita taruh di bawah timeline ini, kita susun seperti ini. Dan di sini misal saya akan menambahkan teks. Untuk teks di sini saya akan tulis total penjualan per merek. Seperti ini, kemudian kita rapikan, kita taruh di atasnya. Nah, kemudian kita akan buat lagi untuk teks di bawahnya. Di sini saya tulis data fiktif untuk edukasi. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya akan membuat grafik dari pivot table jumlah terjual per lokasi. Di sebelah sini caranya klik dulu untuk pivot table yang ini, klik insert, kemudian klik recommended chart. Di sini saya akan menggunakan grafik pie yang ini, kemudian klik OK, dan kita akan pindahkan lagi ke sheet dashboard. Caranya masih sama, klik kanan, move chart, kemudian pilih dashboard. Setelah itu kita masukkan di bawahnya timeline dan kita rapikan lagi seperti ini. Di sini kita kasih dulu untuk judulnya. Di sini saya akan tulis jumlah terjual per lokasi. Seperti ini. Kemudian kita rapikan, kita taruh di atasnya. Dan saya akan membuatkan teks di bawahnya lagi. Seperti ini. Selanjutnya saya akan membuatkan grafik untuk pivot table rata-rata harga per merek. Yang ini kita klik dulu pivot table-nya, kemudian klik insert, recommended chart, dan di sini saya akan menggunakan grafik bar chart yang ini. Kemudian klik OK. Lalu kita akan pindahkan grafik ini ke dashboard. Caranya masih sama, klik kanan, move chart, kemudian klik dashboard. Oke. Di sini kita taruh di bawahnya. Di sini. Nah. Di sini saya akan membuat judul dulu, teks di atasnya.
Sini saya isi rata-rata harga per merek. Ya, seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat grafik dari pivot table total penjualan per tanggal yang ini. Kemudian klik recommended chart. Di sini saya akan menggunakan grafik lain. Yang ini. Kemudian kita pindahkan lagi ke dashboard. Caranya masih sama. Move chart, pilih dashboard, klik OK. Selanjutnya kita taruh ke bawahnya seperti ini, dan kita beri nama lagi. Di sini kita beri nama total penjualan per tanggal. Kita rapikan dulu. Nah, seperti ini. Di sini untuk grafiknya sudah saya buat. Di sini bisa kita ubah juga. Misalnya kita mau ganti untuk gaya chartnya. Di sini tinggal klik aja yang tanda kuas ini. Kemudian kalian bisa pilih mau chart yang seperti apa bentuknya. Misal yang ini atau yang ini. Kemudian bisa juga yang ini atau yang ini, disesuaikan aja. Kalau saya pakai yang biasa aja yang ini. Kemudian kita bisa juga ganti untuk warnanya seperti ini. Di sini kalian bisa edit-edit ya teman-teman untuk grafiknya. Kemudian setelah kita buat nih untuk dashboardnya, di sini kita misalnya mau filter buat cari tahu per bulannya, misalnya mau bulan Juni, Juli, atau misalnya hanya bulan Januari aja atau Februari aja. Nah, sebelumnya di sini kita connecting dulu. Kita sambungkan dulu semua pivot table ke slicer. Caranya, ini di slicer yang tadi udah kita buat ini, diklik kanan, kemudian di report connection, lalu klik semua pivot table yang udah kita buat. Ini nantinya akan membuat saat kita filter akan masuk semua ya datanya. Kita sambungin dulu report connection. Kemudian kita klik aja semua pivot table ini. Kemudian yang lokasi juga sama, klik kanan report connection. Semuanya untuk slicernya sudah tersambung ya ke pivot table yang udah kita buat. Nah, di sini kita bisa mulai memfilter. Misalnya kita ingin cari tahu nih untuk dari merek laptopnya aja. Misalnya laptop satu ini ada berapa sih gitu total penjualan per merek, terus jumlahnya berapa, rata-rata harganya berapa, terus total penjualan per tanggalnya berapa. Di sini tinggal klik aja. Laptop 1 untuk model seri, di sini lokasinya hanya banyaknya di Jakarta, Makassar, Medan, Bandung, dan Surabaya tidak ada. Di sini kita bisa lihat nih, dari Januari sampai dengan Juni, total penjualan mereknya ini untuk laptop 1 ini
ada di Rp104.500.000. Kemudian untuk jumlah terjual per lokasinya, di sini Jakarta, Makassar, dan Medan, dan di sini terlihat yang paling banyak itu adalah Makassar. Untuk value-nya 55%, kemudian Jakarta 18%, dan untuk Medan ada 27%. Dan juga untuk rata-rata harga pemereknya ini, laptop pertama itu ada di Rp66.500.000, dan total penjualan per tanggalnya ini paling besar atau paling tertinggi ini ada di bulan Juni, dari Maret sampai dengan Juni, yaitu 28.500.000, dan yang terendah itu ada di bulan Februari, hanya 9.500.000. Di sini sudah bisa terlihat. Dan juga misalkan kita mau filter lagi nih untuk di laptop kedua, kita mau tahu nih laptop kedua nih berapa banyak. Misalnya di sini juga bisa kelihatan, kita klik aja di slicer laptop 2 ini, lokasinya di sini paling banyak Bandung, Jakarta, Makassar, Medan. Dan di sini terlihat paling banyak itu di kota Makassar, urutan kedua ada di kota Medan, dan yang paling terkecil itu ada di kota Bandung untuk jumlah terjual per lokasinya. Dan untuk total penjualan per mereknya ini sebanyak 208 juta. Dan untuk total penjualan per tanggalnya, paling tinggi ini ada di bulan Juni sebanyak 104 juta, dan paling terendah itu ada di bulan Januari ada 13 juta. Dan rata-rata harga per mereknya itu totalnya 143 juta untuk di laptop 2. Nah, kalau misalnya kita mau lihat nih secara keseluruhannya, di sini kita tinggal hilangkan saja tombol filter ini. Kemudian misalnya kita mau lihat per bulannya. Misalnya kita mau lihat nih Januari doang. Januari doang berapa sih yang paling tertinggi penjualannya itu di laptop berapa aja, merek apa aja. Nah, di sini terlihat, kita klik untuk timeline-nya Januari. Untuk total penjualan per merek ini paling tinggi untuk merek laptop 5 di urutan pertama. Kemudian di urutan kedua itu ada laptop 2, dan yang paling rendah ini total penjualannya adalah merek laptop yang pertama. Dan untuk jumlah total terjual per lokasinya di sini terlihat paling banyak adalah kota Medan di urutan pertama, dan yang kedua ada di kota Makassar. Dan yang paling sedikit ini adalah di kota Surabaya. Dan untuk rata-rata harga per mereknya ini di sini kita bisa lihat kalau misalnya rata-rata harga per merek ini paling tinggi di laptop kedua dan juga laptop keempat. Yang paling rendah ini harganya di laptop pertama. Dan misalnya kita mau lihat nih dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Nah, dari bulan Januari sampai dengan Maret di sini bisa terlihat untuk total penjualan per mereknya ini ada di paling banyak tuh ada di penjualan merek laptop 5, kemudian di urutan kedua ada laptop 4, urutan ketiga ada laptop 2, dan yang paling rendah ini total penjualannya merek laptop 1. Dan untuk jumlah terjualnya masih sama, untuk paling tinggi jumlah terjualnya ini di kota Medan, urutan pertama, urutan kedua ada di kota Makassar, dan yang paling sedikit total penjualannya ini ada di Surabaya. Dan untuk rata-rata harga per mereknya ini paling tinggi yaitu di laptop 2. Dan untuk total penjualan per tanggalnya ini paling tinggi penjualan di bulan Maret dengan total 205.500.000, dan yang terendah yaitu penjualan di bulan
Januari dengan total 91.500.000. Di sini kita bisa terlihat ya, misalnya kita hanya melihat di rentang 3 bulan aja nih, Januari, Februari, Maret. Nah, seperti yang tadi kita lihat, dari Januari sampai dengan Maret, yang ini. Kemudian kalau kita mau lihat secara keseluruhannya nih, 6 bulan terakhir gimana penjualannya. Nah, di sini terlihat kalau total penjualan paling tinggi ini adalah merek laptop 5. Dan yang terendah itu adalah di laptop 1. Dan untuk kotanya, untuk penjualan tertinggi itu ada di kota Makassar dan di kota Medan, dan di urutan kedua ini ada kota Makassar, dan untuk yang terakhir itu ada di kota Surabaya. Dan untuk rata-rata harga per mereknya paling tinggi yaitu di laptop 2. Kemudian total penjualan paling tertinggi itu ada di bulan Juni sebanyak 384 juta, dan yang paling terendah itu penjualan di bulan Mei dengan total 36.500.000. Nah, itu dia teman-teman. Kita udah sama-sama belajar gimana cara menganalisis data penjualan laptop yang fiktif tapi realistis, mulai dari struktur datanya, cara bikin pivot table, sampai membangun dashboard interaktif lengkap dengan slicer dan juga timeline. Dan dengan dashboard ini kita jadi bisa lihat tren penjualan berdasarkan waktu menggunakan timeline ini. Kemudian kita juga bisa bandingin nih performa tiap merek dan juga kota. Kemudian bisa klik-klik untuk filter sesuai kebutuhan. Misalnya kita mau lihat doang nih untuk merek laptop 1 di kota Jakarta aja berapa sih gitu kan total penjualan mereknya. Di sini bisa terlihat untuk totalnya itu ada 19 juta. Dan kalau kita mau bandingin dengan kota yang lainnya, di sini bisa difilter aja, diklik. Kalau mau lihat secara keseluruhan, tinggal dihapus aja klik filter ini, maka akan terlihat untuk dari bulan Januari sampai dengan Juni. Tapi kalau mau lihat rentang dari bulan Januari sampai Maret aja bisa, ini tinggal diseret aja sampai bulan Maret, atau mau lihat dari rentang waktu April sampai dengan Juni. Maka untuk grafiknya akan berubah secara otomatis. Seperti itu. Nah, kalau kamu suka sama video ini dan juga pengen lanjut belajar data analis, Excel, dan juga dashboarding, jangan lupa untuk like video ini, tulis komentar kalau ada pertanyaan atau juga request, di subscribe juga biar kamu nggak ketinggalan konten belajar lainnya yang pastinya bakal makin seru dan aplikatif. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.